Bab 285. Boleh juga. Ricky akhirnya tersenyum tipis. Makasih banyak ya, Mbak. Otakku tiba-tiba gak bisa berpikir akhir-akhir ini. Gelap, aku Ricky. Sama-sama, Mas. Semoga saja bisa jadi harapan untuk kita memiliki Naufal kembali, balas Riri dengan senyum manisnya. Ricky yang dari tadi tak fokus pada penampilan Riri, kini mulai tertegun menatap wanita yang duduk di sampingnya. Wanita yang biasanya mengenakan daster panjang dan hampir kedodoran itu kini terlihat singset dengan baju pendek yang melekat di badannya. Hingga memperlihatkan kulit tangannya yang berwarna kuning langsat. Juga memperlihatkan kaki jenjang dengan betis padat berisi. Tubuh Riri memang terbilang semok. Karena ia sedang menafsui hingga porsi makannya yang kadang begitu banyak. Meski tak gendut juga. Tapi padat berisi. Jauh berbeda dengan Nuri yang kurus dan kian mengering tergerus penyakit mematikan. Rambut panjang Riri yang diikat satu di atas juga membuat penampilannya terlihat sangat rapi. Tak lagi berantakan seperti biasanya di mana beberapa anak rambutnya keluar dari cepol. Ditatap seperti itu oleh Ricky, Riri merasa salah tingkah. Jantungnya berdebar begitu kencang dengan wajah memerah. Ayo, tidur. Kasian anak-anak ditinggalin. Ajak Ricky sambil bangun dari duduknya. Riri menghela napas panjang. Ternyata penampilannya yang seperti itu pun tak mampu membuat hati Ricky bergetar untuknya. Ia pun mendengus pasrah kemudian berjalan keluar dari kamar Naufal. Menyusul Ricky yang berjalan lebih dulu. Seperti biasa, Ricky langsung merebahkan badannya di atas sofa. Seolah begitu enggan satu ranjang dengan sang istri. Tentu saja hal itu membuat Riri merasa kecewa lagi dan lagi. Lah berpikir mungkin dirinya masih membutuhkan perjuangan panjang untuk bisa masuk ke hati sang suami. Kuatkan aku ya Allah, lirik Riri kala mendengar suara dengkuran halus dari arah sofa. Menandakan suaminya itu sudah tertidur. Tanpa mengucapkan selamat malam, apalagi kecupan hangat di kening. 95. Meski begitu, Ricky masih mau ikut bangun dan membantu Riri mengurus anak-anak. Hal itu menjadi salah satu hal yang Riri syukuri dan membuatnya kuat untuk bertahan. Ia hanya butuh bersabar sedikit lagi demi meraih cinta sang suami. Hari ini aku mulai bekerja. Kemungkinan aku gak akan keburu pulang untuk makan siang. Karena mengejar pekerjaan beberapa hari ke belakang yang terabaikan, tutur Ricky pagi ini. Baik, Mas. Aku siapkan baju kerjanya ya. Tawar Riri antusias. Beberapa kali bertemu Ricky dalam mode kerja, Riri pun tahu penampilan seperti apa yang disukai suaminya. Boleh. Ricky menyahut singkat. Riri tersenyum diam-diam karena kini suaminya itu tak lagi menolak. Dengan senang hati, ia akan menyiapkan semua kebutuhan Ricky sembari menunggu suaminya itu selesai mandi. Riri mulai membuka lemari pakaian. Mengambil celana kargo krem dipadukan dengan kemeja hitam lengan panjang. Tak ketinggalan, dalaman seperti singlet. Riri sempat tertegun sesaat saat melihat isian di dalam lemari tersebut. Benar-benar tak ada barang milik Nuri yang merupakan istri Ricky. Semua barang di dalamnya hanya milik Ricky seorang. Riri lekas menutup kembali pintu lemari di hadapannya saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Benar saja, Ricky muncul dengan handuk yang melilit di pinggangnya dan rambut yang masih basah. Tampan sekali. Andai tak malu, Riri ingin sekali berlama-lama menatap suaminya dalam kondisi demikian. Wangi sabun yang begitu menguar, membuat otak Riri mulai menghayal hal-hal aneh.
Lah membayangkan jika dirinya memeluk sang suami dan menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya tersebut. Menenangkan dan menyenangkan. Aku mau pakai baju. Perkataan Ricky membuat lamunan Riri perlahan sirna. Ia langsung tersenyum canggung. Oh, iya, maaf. Riri pun melangkah menuju pintu tapi kemudian menoleh lagi. Mas, maaf kalau aku lancang. Aku mau tanya, kenapa di kamar ini gak ada barang-barang milik Mbak Nuri? Kenapa kamar Mas dan Mbak Nuri terpisah? Lanjutnya tak lagi bisa menahan rasa penasaran. Aku, Ricky yang hampir mengenakan kemejanya terdiam membisu. Sudahlah gak perlu dibahas. Dan gak perlu tanyakan hal seperti ini lagi, lanjutnya tanpa jawaban. Baiklah, maaf. Riri mendengus diam-diam. Oh, iya, Mas. Mau aku bungkus makanan untuk makan siang? Aku masak banyak soalnya. Boleh, kalau tidak merepotkan, jawab Ricky. Tentu saja tidak. Aku ke dapur dulu. Riri lekas menutup lagi pintu kamar sang suami lalu berjalan penuh dengan senyuman menuju dapur. Rantang makanan berukuran kecil itu sudah ada di atas meja makan. Riri mengisinya dengan nasi, ayam goreng, capcay, dan sambal goreng kentang. Tak lupa sambal dan lalapan seperti timun yang sudah diiris dan selada. Beberapa saat kemudian, Ricky muncul di ruangan makan. Ia lekas duduk dan menerima piring dari Riri. Dilayani dengan penuh telaten meski Ricky awalnya menolak. 96. Mumpung anak-anak lagi anteng, Mas, jadi aku bisa melayani Mas. Lumayan, kumpul-kumpul pahala. Siapa tahu aku bisa masuk surga lewat jalur ini kan. Apalagi, usia seseorang itu gak ada yang tahu, timpal Riri. Ada yang menghangat di hati Ricky menerima perlakuan seperti ini. Perhatian yang selama ini begitu jarang ia dapatkan. Lah pun akhirnya pasrah saja menerima setiap pelayanan yang diberikan sang istri. Hari demi hari, dilalui dengan kondisi yang sama seperti itu. Ricky yang mulai aktif kembali bekerja dan Riri yang menikmati perannya sebagai seorang istri dan mengurus rumah juga anak-anak. Tak terlalu banyak perkembangan. Hanya saja sepasang suami istri itu mulai terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Meski cinta di mata Ricky belum berbinar saat menatap Riri yang mati-matian mengusahakan yang terbaik demi perasaannya terbalaskan. Aku berangkat, kata Ricky yang sudah siap untuk bekerja di hari ke-30 di mana ia sudah jadi suami Riri. Hati-hati, Mas. Dengan takzim, Riri mencium punggung tangan Ricky. Mbak Riri juga hati-hati di rumah. Kalau ada apa-apa sama anak-anak, hubungi saja, timpal Ricky. Hanya sebatas itu. Belum ada kecupan manis di kening seperti suami istri pada umumnya. Apalagi pelukan hangat untuk mengantar sang suami sebelum berikhtiar mencari nafkah. Riri melambaikan tangan singkat melepas Ricky yang mulai duduk di dalam mobilnya. Tetap berdiri di sana sampai sosok sang suami benar-benar tak terlihat lagi. Riri pun sudah mulai putus asa. Tak lagi terlalu mengejar cinta sang suami. Dia hanya menjalani tugasnya sebagai seorang istri juga ibu. Setelah Ricky berangkat bekerja, dia akan disibukkan dengan tugasnya mengurus anak. Memandikan kedua anaknya bergantian kemudian memberi susu untuk Naufan. Setelah rampung, baru berpindah menyuapi Siva dengan bubur tim buatannya sendiri. Saat anak-anaknya sudah kenyang,
barulah ia memiliki waktu untuk bersantai sejenak. Duduk lesehan ditemani secangkir teh dan cemilan. Mencari hiburan dengan menembuka sosial meski hanya setengah jam. Energi yang semula sudah habis terkuras pun, mulai terisi kembali. Semudah itu memang seorang ibu meredakan lelahnya dan mengecas tenaganya. Cukup menikmati waktunya tanpa gangguan meski hanya beberapa menit. Riri hampir saja meletakkan kembali ponselnya saat sebuah pesan berupa video tiba-tiba masuk. Ia pun langsung membuka video tersebut. Menyaksikan adegan yang ada di dalamnya dengan mata melebar dan jantung berdebar kencang. 97. Tak lama sejak Naufal dibawa ayah kandungnya pulang ke kampung, Ricky memang meminta seseorang untuk mendatangi kampung tersebut. Dia menyuruh beberapa tetangga terdekat Rahmat untuk memperhatikan Naufal. Bagaimana kesehariannya dan bagaimana asuhan kedua orang tuanya. Selain itu, dalam suatu kesempatan, orang suruhan Ricky mendatangi rumah Rahmat dan berpura-pura sebagai sales salah satu produk. Di saat penghuni rumah lengah, orang itu meletakkan CCTV mini di tempat tersembunyi. Sama persis seperti yang dilakukan Ricky dulu pada keluarga Riri. Ricky sendiri tak berani bertindak langsung datang ke kampung halaman Naufal. Karena hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Setiap hari, Ricky memantau CCTV tersebut. Melihat bagaimana Naufal diperlakukan oleh kedua orang tuanya. Sejauh itu terlihat normal dan tak terlalu mengkhawatirkan. Hanya saja sering ada perlakuan kasar dari sang ibu tiri tapi masih dalam batasan. Seperti TV buh kecilnya yang didorong, telinganya dijewer atau mendapat sivibitan hingga an 4K itu menangis. Ricky pun begitu geram melihatnya. Dia sudah tak sabar untuk mengambil Naufal karena tak tega melihat anak sambungnya disakiti. Sabar, Mas. Bukti seperti itu belum cukup kuat. Karena terkadang, ibu kandung sekalipun melakukan hal seperti itu jika sedang dikuasai emosi. Dan di kalangan masyarakat kita, perlakuan seperti itu masih dianggap wajar, istilah sekarang dinormalisasi. Meski sejujurnya, itu sudah masuk ke ranah kekerempatsan. Riri mencoba memberikan pengertian pada sang suami kala itu. Agar tak terlalu terburu-buru dan gerasak-gerusuk sampai bukti yang kuat benar-benar terpampang nyata. Tapi sampai kapan? Ini sudah lebih dari 2 minggu. Aku sudah sangat merindukan dia, timpal Ricky tak sabaran. Minta yang terbaik saja sama Allah, Mas. Kalau Allah berkehendak, maka kita akan mendapatkan bukti yang kuat. Tapi jika ternyata Allah menginginkan Naufal bersama ayah kandungnya, kita bisa apa? Balas Riri begitu bijak. Ricky pun hanya bisa pasrah. Apa yang dikatakan istrinya itu memang benar, hanya saja rasa rindunya sudah tak bisa dibendung lagi. Siapa sangka, saat sudah pasrah dan hampir mengikhlaskan Naufal bersama ayah kandungnya, Riri kini justru mendapatkan pesan video dari salah satu tetangga Rahmat. Video yang sepertinya diambil diam-diam dari kaca jendela rumah ayah kandung Naufal tersebut. Dalam video tersebut, Naufal sedang kesah sang ibu tiri dengan membabi buta. Badan an 4K yang terlihat kurusan itu dipukuli tanpa ampun. Rasakan ini. Dasar an 4K tak tahu diri. Perkataan kotor mengiringi tarangan wanita itu yang masih saja melayangkan pukflan pada Naufal. Sejak kamu datang ke rumah ini, semuanya jadi berantakan. Sial. Kenapa gak mat? Aja kamu sekalian, nyusul ibumu sana. Biar gak nyusahin. 98.
Suara itu terdengar cukup keras hingga bisa terekam jelas dalam video. Bersahut-sahutan dengan suara Naufal yang menangis kencang dan diselingi teriakan meminta ampun. "Ayah! Tolong Naufal!" Di sela-sela tangisnya, An-4K itu sempat teringat pada sang ayah. Orang yang sudah berbulan-bulan ke belakang menjadi penjaga dan pelindungnya. "Gak akan ada yang menolong An-4K nakal sepertimu," hardik wanita berusia tak lebih dari 30 tahun itu. Ia seolah belum puas mendaratkan tangannya pada tubuh Naufal yang sudah meringkuk di sudut dapur. "Sudah, hentikan. Nanti dia mat," cegah Rahmat yang dari tadi hanya jadi penonton sambil menikmati secangkir kopi hitam. "Biarin. Biar mat. Sekalian. Lagian, bisa-bisanya kamu bawa An-4K ini kemari," timpal istri Rahmat. "Dia An-4ku, bukankah kamu juga tidak bisa memberiku An-4K?" balas Rahmat. "Mending aku gak punya An-4K daripada punya An-4K nakal kayak gini," sengit wanita dengan bibir merah tersebut sembari berlalu pergi. Meninggalkan Naufal yang masih meringkuk di sudut dapur sambil menangis. "Sudah, diamlah," tutur Rahmat pada Naufal tanpa menghampiri. Video berhenti sampai di situ. Tapi sudah membuat hati Riri sesak bukan main. Air matanya bahkan sudah banjir tak tertahankan. Riri lekas menghubungi Ricky. Seperti biasa, sedikit susah dan tak langsung diangkat. Kebiasaan buruk sang suami yang seringkali meninggalkan ponselnya di mobil. "Mas, ayolah angkat," gumam Riri setelah melakukan panggilan lebih dari 3 kali. Beruntung kali ini diangkat dan suara Ricky langsung terdengar. "Ada apa, Mbak? Anak-anak baik-baik saja kan?" tanya Ricky si seberang telepon. "Ada hal penting, Mas. Pulanglah dulu," titah Riri. Ia tak berani mengirimkan langsung video tersebut karena takut memancing kemarahan Ricky dan tak konsentrasi dalam mengemudi. "Tapi ada apa?" tanya Ricky lagi. "Nanti aku kasih tahu di rumah," jawab Riri dengan suara serak karena tangisan. Mbak Riri menangis. "Berarti memang ada yang tidak beres. Aku pulang sekarang," timpal Ricky. Ia langsung memutuskan panggilan dan segera bersiap menancap gas mobilnya. Mendengar suara Riri yang sepertinya sedang menangis, hati Ricky langsung resah. Ia merasa tak tega. Tanpa dia sadari, itulah bintik-bintik cinta yang mulai tumbuh tapi tak pernah diakuinya. Ricky mengemudi dengan cepat. Meski masih dalam batas wajar karena jalanan yang tak terlalu lengang. Setelah hampir setengah jam bergelut di jalanan dengan pikiran yang kacau balau, Ricky akhirnya sampai. Dia bergegas turun dari mobil. 99. Riri yang bisa mendengar suara deru mobil pun buru-buru membuka pintu dan berjalan menuju teras. Begitu melihat kemunculan sang suami, Riri langsung mendekat dan menghambur ke pelukan Ricky. "Mas," desisnya dengan suara parau. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Ricky sembari membalas pelukan Riri dan mengusap-usap lembut punggung sang istri. Tanpa keduanya sadari, itu adalah pelukan pertama mereka di mana keduanya saling memberi kenyamanan dan ketenangan. "Sudah, ya. Jangan menangis. Semuanya akan baik-baik saja," tutur Ricky lembut. Riri menghela napas panjang. Tangisnya mulai reda tapi matanya tiba-tiba melebar menyadari jika kini dia ada dalam pelukan sang suami.
Riri pun melepaskan diri perlahan. Terlihat kikuk dan salah tingkah. Begitupun Ricky. Meski lelaki itu pintar menyembunyikannya. Ada apa? Tanya Ricky lagi. Ayo masuk dulu. Mas harus lihat sesuatu, ajak Riri. Keduanya berjalan menuju rumah. Duduk di sofa bersisian. Kemudian Riri menyerahkan ponselnya pada Ricky. Lihat ini. Katanya sambil memutar ulang pesan video tadi. Ricky menyaksikan video itu dengan mata berembun. Rahangnya mengeras dan kedua tangannya terkepal erat. Brand 9 sek. Bajin 9an. Beraninya samaan 4K kecil. Ujar Ricky begitu geram. Pergilah, Mas. Jemput Naufal. Kasihan dia. Dia pasti tersiksa tinggal di rumah itu, titah Riri. Selama ini, kita hanya menyaksikan bagaimana perlakuan orang tuanya dari ruang depan saja. Tanpa tahu bagaimana di ruangan lain. Sepertinya, ini bukan kali pertama Naufal disakiti. Hanya saja seringnya di dapur, lanjut Riri. Itu pasti. Bagaimanapun caranya, aku akan membawa kembali Naufal ke rumah ini, jawab Ricky dengan sorot mata tajam dan penuh kemarahan. Aku akan telepon Pak Faruk. Dia harus ikut, lanjutnya sembari mengeluarkan ponsel lalu menghubungi pengacara keluarga Adiputra tersebut. Beruntung lelaki itu langsung mengiyakan dan akan langsung meluncur ke rumah Ricky. Ajak Raihan juga, Mas. Semakin banyak orang yang ikut, semakin merasa leluasa, saran Riri. Mbak Riri, gak ikut? Tanya Ricky. Riri menggeleng. Aku gak mungkin ninggalin anak-anak. Dibawa apalagi, semakin gak mungkin. Usia Naufal masih terlalu kecil. Baiklah. Aku janji akan membawa Naufal pulang bersamaku, timpal Ricky. 100. Aku akan siapkan kamarnya serapi mungkin. Aku juga akan memasak makanan kesukaannya untuk menyambut kedatangannya, balas Riri antusias. Terima kasih, kata Ricky sembari memandangi sang istri lekat. Sama-sama. Aku sekarang ibunya, dan tugasku membahagiakan mereka, timpal Riri. Ricky tersenyum hangat. Hatinya kembali terenyuh dengan perkataan sang istri. Dia baru sadar, Riri adalah ibu tiri untuk Naufal. Sama seperti istri Rahmat. Tapi keduanya sungguh memiliki perbedaan yang amat sangat jauh dalam memperlakukan Naufal. Ricky baru sadar, ternyata tidak mudah mencari seorang istri sekaligus ibu yang sanggup menerima anak-anaknya dengan baik. Karena tak semua ibu tiri memiliki kesabaran dalam merawat anak tirinya. Mas, sudah telepon Raihan? Pertanyaan Riri membuat Ricky tersadar dari lamunannya. Ricky mengerjap sekejap lalu mengangguk kikuk. Entah kenapa dia merasa mulai salah tingkah di hadapan sang istri. Tak sampai setengah jam, Pak Faruk sampai di rumah Ricky. Sembari menunggu kedatangan Raihan, Riri menyuguhkan kopi hitam dulu agar tak mengantuk di perjalanan. Gak ketemu beberapa hari, Mbak Riri ternyata makin cantik saja, tutur Pak Faruk yang tiba-tiba lebih sering berkunjung ke rumah Ricky. Meski datangnya selalu di saat Ricky ada di rumah. Riri tersenyum samar. Dia sungguh tak enak mendapat pujian dari lelaki lain di hadapan suaminya sendiri. Ricky yang biasanya lebih santai pun, kini terlihat menahan marah. Ada hawa panas yang tiba-tiba muncul di hatinya. Aku permisi dulu. Mau nemenin anak-anak. Riri lekas undur diri dan berjalan menuju kamar.
Menghindar adalah jalan yang dipilihnya agar tak keterusan. Hanya berselang 15 menit, Raihan datang bersama Raya. Sepasang suami istri yang baru pulang dari kampus itu langsung memasuki rumah dan bergabung bersama Pak Faruk juga Ricky. "Mbak Raya, tolong nginap di sini ya. Soalnya pasti kemalaman di jalan. Titip istri dan anak-anakku," pinta Ricky pada Raya. "Siap, Bang. Aku pasti temenin," timpal Raya. "Berangkat sekarang?" tanya Pak Faruk. "Iya," sahut Ricky. Ia memanggil Riri sebentar untuk berpamitan. "Aku berangkat ya, sayang," kata Raihan pada Raya. "Iya, Kak. Hati-hati." Raya mencium punggung tangan Raihan Taksim. Tak ketinggalan, Raihan pun mengecup kening Ria hangat. Riri baru saja muncul dari arah kamar dan langsung menghampiri Ricky. "Aku berangkat. Hati-hati di rumah sama anak-anak. Aku sudah minta Mbak Raya untuk nginap di sini biar 101. Ada teman," kata Ricky sambil mengulurkan tangannya. "Iya, Mas. Mas juga hati-hati di jalan," timpal Riri. La mencium punggung tangan Ricky Taksim. Tak disangka, kali ini Ricky mendekat dan mencium kening Riri meski sekilas. Dia seperti sengaja melakukannya di hadapan Pak Faruk. Riri sendiri masih tak menyangka. Dia bahkan sempat tertegun dengan mata tak berkedip. Karena seumur-umur pernikahan, baru kali ini ada kecupan di keningnya. "Mbak, ayo antar mereka ke teras." Riri kembali tersadar saat disenggol Raya pelan. "Oh, iya. Ayo." Timpal Riri sedikit gelagapan. "Cie, yang disun suami, sampai bengong gitu." Goda Raya saat keduanya berjalan bersamaan menuju teras. "Cek, apaan sih?" Riri mendengus pelan meski diam-diam masih mengulum senyum. Raya dan Riri masih berdiri di teras. Memperhatikan suami mereka yang menaiki mobil kemudian melaju diiringi lambaian tangan. "Lindungi mereka ya Allah. Lancarkan perjalanan mereka ya Allah." Riri dan Raya sama-sama berdoa sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam rumah. "Siva sama Naufan lagi apa, Mbak?" tanya Raya. "Ada tuh di kamar. Gak pada tidur," jawab Riri. "Asik. Ajak main ah," timpal Raya bersemangat. Dia berjalan menuju kamar bersama Riri. Biar aku yang temenin." "Bibi istirahat saja," kata Raya pada Bidarmi. Bidarmi mengangguk lalu keluar dari kamar tersebut. "Hai, cantik. Main sama Ate ya," kata Raya pada Siva. Anak perempuan yang mulai aktif merangkak ke sana kemari itu tersenyum lebar diiringi ocehan riang melihat Raya. Tentu karena anak itu sudah sangat mengenal Raya sebelumnya. "Mbak mau ngapain?" tanya Raya saat melihat Riri menyiapkan alat pompa. "Mau pumping. Mumpung Siva ada yang nemenin terus Naufan anteng," jawab Riri. "Gak disefsui langsung aja? Toh udah lumayan gede kan bayinya?" tanya Raya lagi. "Lagi pelan-pelan diajarin," elak Riri. Padahal sesungguhnya, ia masih belum berani menefsui secara langsung di hadapan Ricky. Masih merasa canggung dan risih. Berbeda halnya dengan Siva yang intensitas menefsunya mulai berkurang. Itu juga terkadang melipir ke ruangan lain agar tak terlihat Ricky jika suaminya itu sedang ada di rumah. Lebih sering lagi diajarinya. "Biar Mbak Riri gak repot kerja 2 kali. Harus pumping, nanti dikasihkan lewat."
102. Botol. Ribet. Kalau nifsu langsung kan tinggal dikeluarin, terus nyot gitu. Balas Raya. Iya, bawel. Riri tersenyum lebar menanggapi ocehan Raya. Oh, iya, Rai. Kamu pakai kebon gak? Tanya Riri penasaran. Enggak, takut. Pernah nyoba pakai pengaman tapi katanya gak nyaman, jawab Raya apa adanya. Tak bermaksud membongkar urusan R4 Jangnya bersama sang suami, hanya bermaksud berbagi pengalaman. Iya sih. Mending jangan pakai gitu-gituan, balas Riri. Tapi belum isikan. Apa sudah telat haid? Lanjutnya penasaran.